Selamat pagi siswa-siswi semua penabur Gading Serpong kelas 10. Hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai konsep mol. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar mengenai konsep mol. Pimpin sertai kami Tuhan supaya apa yang diajarkan boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat kalian semua? Semangat pagi walaupun di luar banyak virus corona, tetapi percayalah mukjizat Tuhan selalu nyata untuk saudara. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mol. Apa sih itu mol? Mol itu adalah satuan internasional untuk menyatakan jumlah zat. Dari mol ini kita bisa menyatakan jumlah zat lain dalam bentuk jumlah partikel, massa, volume, maupun konsentrasi larutan. Yang pertama, kita mau belajar hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Kalian tentu masih ingat, partikel itu bisa berupa atom, molekul, atau ion. Nah, 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Atau 1 mol itu sama dengan bilangan Avogadro. Sehingga dapat dirumuskan bahwa jumlah partikel sama dengan mol dikali tetapan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Kebalikannya, ketika kita cari mol, berarti jumlah partikel dibagi 6,02 10 pangkat 23. Mari kita bersama-sama lihat contoh berikut. 1 mol H2O besarnya berapa? Berarti besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. H2O ini adalah suatu molekul, berarti dia molekul H2O. Kemudian ada berapa banyak atom H dalam 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Kalau dalam 1 molekul H2O itu terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Berarti jika ada 6,02 10 pangkat 23 molekul H2O, berarti cukup kalian kalikan 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 12,06 10 pangkat 23 atau H. Begitu. Kemudian Bu Anis punya 1 mol NaCl sama dengan berapa ion Na+. NaCl ini terion menjadi Na+ dan Cl-. Berarti berapa banyak ion Na+? Tinggal 1 kali 6,02 10 pangkat 23 sama dengan 6,02 10 pangkat 23 ion Na+. Oke anak-anak, silakan kalian buka LKS kalian halaman 1 nomor 4. Di situ ada pertanyaan demikian. Berapa jumlah ion Mg2+ dalam 1 mol magnesium fosfat? Langkah pertama adalah kalian perlu ionkan Mg3PO4 2 kali untuk mengetahui berapa ion Mg2+ yang dihasilkan. Ternyata dia menghasilkan 3 Mg2+ dan 2 PO4 3-. Ada 3 ion dalam 1 molekul Mg3PO4 2 kali. Berarti kalau dalam 6,02 10 pangkat 23 molekul Mg3PO4 2 kali, cukup kamu kalikan 3. 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Mg12 hasilnya 1,806 10 pangkat
4 ion Mg2+. Inilah konsep mol dan hubungan mol dengan jumlah partikel. Baik anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan hubungan mol dengan massa. Massa dalam ilmu kimia satuannya adalah gram. Nah, sering di dalam buku itu disebut dengan massa molar. Apa sih itu massa molar? Massa molar adalah massa 1 mol zat yang nilainya sebesar AR atau MR. Kalau kamu bisa lihat di lembar kerja kalian, misalkan ada 1 mol H2O, maka besarnya sama dengan MR-nya, yaitu 18 gram. 1 mol CO2, maka besarnya sama dengan MR-nya. Nah, Ibu mengulang sedikit mengenai AR. Apa sih itu AR? AR itu adalah massa atom relatif. Jika diketahui massa atom relatif C itu 12, H1, O16, N14, maka bagaimana kita mencari massa molekul relatifnya? Kita mencari massa molekul relatif dari jumlah atom relatif penyusun molekul. Misalkan saya mau mencari massa molekul relatif urea, maka kita lihat jumlah atom dari masing-masing penyusun molekul urea itu ada berapa? OC ada 1 atomnya, maka 1 kali ARC. Ditambah O atomnya ada 1 kali ARO. Ditambah berapa atom N? 2 kali ARN. Jumlah atom H adalah 4 kali ARH. Sehingga didapatkan jumlah molekul relatif dari urea adalah 60. Mencari massa sama dengan mol dikali AR atau MR. AR itu untuk atom, MR itu untuk molekul. Nah, kebalikannya, bagaimana kita mencari mol? Tinggal massa dibagi AR atau MR. Anak-anak boleh lihat di situ contoh soal LKS halaman 2 nomor 1A dan nomor 2A. Bagaimana perhitungannya? Ya. Nomor 1 ditanyakan berapa gram massa dari 6 mol glukosa. Berarti kamu cari gram, ya. Berarti tadi massa sama dengan gram sama dengan mol dikalikan ml glukosa. Nah, kamu cari dulu ml glukosa itu molnya berapa di sini? Ada 6 mol. Glukosa MR-nya berapa? 6 kali 12 ditambah 1 kali 12 tambah 6 kali 12. Berarti 6 mol kali 72, 12 tambah 192 ya. 12 kali 6 ini 144 ya, maaf. C6 ada 12. O-nya 6. Oh sorry, 6 kali 16. Oh itu 16 ya. 16 kali 6, 96. Ya. 6 tambah 4, 10. 10, 11, 18. Berarti 6 kali 180 sama dengan 18 kali 6 48 8 gram.
Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah bukan? Oke. Selanjutnya kita melanjutkan nomor yang kedua. Berapa jumlah mol? Ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi ditanyakan gram. Sekarang ditanyakan adalah jumlah mol. Dari 5,6 gram Fe. Berarti tinggal kamu cari. Mol sama dengan gram dibagi AR Fe. Gramnya berapa? 5,6 gram. ARFE-nya berapa ini? 56. Ya kan? Berarti sama dengan 0,1 mol. Mudah bukan belajar kimia? Itulah hubungan mol dengan massa. Kita akan lanjutkan berikutnya untuk belajar hubungan mol dengan volume atau sering disebut dengan volume molar. Ya anak-anak, sekarang kita lanjutkan bagaimana hubungan mol dengan volume. Volume sering disebut juga dalam perhitungan mol untuk menyatakan volume 1 mol suatu gas itu dinyatakan dengan volume molar. Volume molar gas itu adalah volume 1 mol gas yang nilainya bergantung pada T, suhu, dan tekanan. Di mana dalam perhitungan mol ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, Ibu akan jelaskan bagaimana menghitung volume atau besarnya volume molar dalam keadaan STP atau standar temperatur pressure, di mana suhunya adalah 0 derajat Celcius, tekanannya adalah 1 atm. Dalam keadaan STP, 1 mol gas itu besarnya sama dengan 22,4 liter. Sehingga volume molar untuk keadaan STP besarnya bisa dinyatakan 22,4 liter per mol. Jadi setiap 1 mol gas dalam keadaan STP besarnya 22,4 liter. Sehingga kalian bisa rumuskan mencari volume pada keadaan STP sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. Baik, Mas Jova bisa bantu Bunda? Ya. Sekarang kita lanjutkan pada keadaan RTP. Pada keadaan RTP, apa yang dimaksud dengan keadaan RTP adalah room temperature pressure atau pada suhu kamar. Di mana pada suhu kamar itu besar suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Pada suhu kamar ini, 1 mol gas itu besarnya 24 liter. Ya, 24 liter. Kita bulatkan aja. Sebenarnya hasilnya 24,4 liter, tetapi yang sering kita pakai adalah 24 liter. Sehingga volume molar dalam pada keadaan RTP sama dengan 24 liter per mol. Sehingga volume pada RTP kita bisa rumuskan mol kali 24 liter per mol. Keadaan STP sudah, RTP sudah, dan bagaimana Bu untuk pada keadaan suhu dan tekanan tertentu? Nah, pada keadaan suhu dan tekanan tertentu, kita menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana V bisa dirumuskan nRT per V. V itu apa? V itu adalah volume gas dengan satuan liter. Mas Jova bisa bantu Bunda mengarahkan kameranya. Siap, Bos. N itu adalah jumlah mol. Nah, sudah. R itu adalah tetapan gas besarnya. Kalau dalam pelajaran kimia berbeda
dengan pelajaran fisika sedikit berbeda. Dalam pelajaran kimia kita sepakati bersama tetapan gas untuk persamaan gas ideal adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian P ini adalah tekanan. Satuannya adalah atm, di mana 1 atm itu besarnya 76 cm Hg atau 760 ml Hg. Kemudian T yang terakhir adalah suhu. Suhu yang kita gunakan tidak dalam derajat Celcius tetapi dalam Kelvin. Bagaimana mengubah derajat Celcius ke Kelvin? Cukup ditambah 273. Itu adalah hubungan mol dengan volume. Baik anak-anak, kita lanjutkan hubungan mol dengan yang berhubungan dengan hukum Avogadro setelah yang berikut ini. Ya, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana kita belajar hubungan hukum Avogadro dengan mol. Di hukum dasar kimia kita belajar tentang hukum Avogadro yang menyatakan bahwa pada P dan T yang sama, pada tekanan dan temperatur yang sama akan berlaku bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Ya. Di sini dikaitkan dengan gas ideal bahwa jumlah partikel ini akan sama dengan molnya. Sehingga jika kita membandingkan dengan persamaan gas ideal, gas 1 dan gas 2 diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka kita akan peroleh V2, rumusnya adalah N1 kali R kali T per P, banding V2 N2 kali R kali T per P. Karena di sini tekanannya dan temperaturnya sama, maka T-nya suhu kita bisa coret, tekanan kita bisa coret, tetapan gas sama. Sehingga kita peroleh persamaan V2, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Ini adalah hubungan hukum Avogadro dengan mol. Tadi kita sudah belajar tentang hubungan volume dengan mol. Sekarang kita akan buka lembar kerja kita untuk kita menghitung beberapa contoh soal berikut ini. Kita buka LKS halaman 3. Yang pertama, hitunglah volume 0,1 mol gas CO2 pada keadaan STP. Ingat, keadaan STP itu keadaan standar, di mana pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Maka untuk mencari volumenya adalah pada STP sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. Maka ini didapatkan molnya adalah 0,1 mol dikali 22,4 liter per mol, sehingga didapatkan volume pada STP adalah 2,24 liter. Itu adalah hubungan mol dengan volume pada STP. Oke, baik, selanjutnya adalah kasus yang kedua. Ini berhubungan dengan volume pada keadaan RTP. Mari kita simak soalnya bersama-sama. Berapa volume dari 0,8 gram gas metana? Gas metana itu mempunyai rumus CH4 pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm. Pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atm itu pada keadaan RTP. Di sini yang dicari adalah volume. Berarti volume pada keadaan RTP, dia rumusnya mol dikali 24 liter per mol. Tapi kita belum tahu
molnya CH4. Maka kita harus cari dulu molnya. Bagaimana kita mencari molnya? Adalah gram per ml. ml-nya CO2. Gramnya di situ adalah 0,8. CO2-nya adalah CH4 ya. CH4 adalah 16. Maka didapatkan 8 kali 10 pangkat 1 per 16. 0,05 mol. Di sini didapatkan mol CH4 adalah 0,05 mol. Sehingga kita langsung masukkan 0,05 mol dikali 24 liter per mol sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 kali 24 liter. Berarti 12 kali 10 pangkat 2 1,2 liter. Ya. Inilah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan mol dan volume. Kita akan lanjutkan. Bu akan memberikan contoh soal menghitung volume pada suhu dan tekanan tertentu serta hubungan hukum Avogadro. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan latihan soal kita tentang hubungan volume dengan mol. Ya, kita buka latihan soal tentang hubungan volume dengan mol di halaman 4 nomor 7 dan latihan soal tentang hubungan gas dengan hukum Avogadro pada halaman 4 nomor 1. Silakan dibuka LKS kalian. Baik. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mau bahas nomor 7. Ada sedikit perubahan soal di situ. Tekanannya 1 atm, Bu Anis ganti dengan 760 mm Hg. Baik. Mari sama-sama kita kerjakan soal ini. Berapa volume 3 mol gas amonia pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 760 mm Hg. Di sini adalah mencari volume pada suhu dan tekanan tertentu. Kita tulis apa yang diketahui di sini. Di sini ketahui M-nya itu adalah 3 mol. Kemudian diketahui suhunya adalah 27 derajat Celcius. Harus dijadikan Kelvin ditambah 273. Jadi 300 Kelvin. Kemudian tekanannya adalah 760 mm Hg. Ini kau jadikan menjadi atm, maka kau bagi 760 mm Hg dibagi 760 mm Hg karena 1 atm sama dengan 760 mm Hg sama dengan 1 atm. Setelah itu kita masukkan langsung di mana kita mencari volume N RT per P. Kita masukkan N-nya adalah 3 mol, R-nya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin, suhunya adalah 300 Kelvin, kemudian tekanannya adalah 1 atm. Di sini satuannya kita bisa coret mol dengan mol, atm dengan atm, Kelvin dengan Kelvin. Baik, sehingga satuannya hanya diketahui liter. Sehingga ini kalian bisa hitung 3 kali, berarti 3 kali 8,2 kali 3 liter. 8,2 kali 9 liter. 7
73,8 liter. Nanti dicek kembali ya perhitungannya. 300 maka nolnya tuh mundur 2, 3 kali 3 9. Nanti silakan kalian bisa cek sendiri apakah benar ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini adalah hubungan hukum Avogadro dengan mol, di mana dia akan diukur pada temperatur dan tekanan yang sama. Kita akan baca soalnya sama-sama. Pada temperatur dan tekanan tertentu, massa 3 liter gas NO, diketahui 3 liter gas NO, massanya adalah 3 gram. Kita tulis 30 liter gas NO, dia mempunyai massa 3 gram. Oke. Pada temperatur dan tekanan yang sama, berapa volume dari 4 gram gas CH4? Ditanyakan volume gas CH4 berapa. Maka di sini kita pakai perbandingan VNO per mol NO sama dengan VCH4 per mol CH4. Oke. Berarti volume NO di sini 30 liter per mol NO 3 per MR-nya NO N14 ditambah O16 30 sama dengan volume CH4 yang ditanyakan per 4 dibagi MR-nya CH4 adalah 16, 4 per 16. Sehingga didapatkan, Ibu pindahkan ke sini ya, supaya kalian bisa lihat. Di situ 30 liter per 0,1 ya, sama dengan VCH4 per 0,25. Maka VCH4 sama dengan 30 kali 0,25 per 0,1. Ya. Berarti di sini 7,5 30 maaf 3 kali 2,5 kali 10 ya, berarti 75 liter. Itulah hasilnya anak-anak. Latihan soal kita sampai dengan perbandingan volume yang diukur pada suhu dan tekanan tertentu. Untuk itu mari kita simpulkan sama-sama dari materi yang tadi Bu Ani sudah ajarkan, maka akan didapatkan peta konsep mol berikut ini. Simpulkan dari yang Ibu jelaskan tadi dengan peta konsep mol ya. Di sini Bu Anis berikan suatu peta di mana mol ini terletak di tengah-tengah. Kemudian di sebelah sana ada massa, di atas ada jumlah partikel, di bawah ada volume. Artinya ketika kita mengetahui mol, kita bisa mencari massa, kita bisa mencari jumlah partikel, kita bisa mencari volume. Ya. Atau sebaliknya, misalkan Bu Anis mau mencari partikel yang diketahui massa, maka massa harus diubah dulu ke mol ya, untuk mencari jumlah partikel. Ibaratkanlah mol ini adalah stasiun Tanah Abang. Misalkan Bu Anis mau ke stasiun
Senin. Maka dari stasiun Rawabuntu, Bu Anis naik KRL, sehingga di Tanah Abang, baru dari Tanah Abang naik KRL lagi menuju stasiun Senen. Mall ini adalah seperti stasiun transit bagi kita semua. Contohnya begini, ayo perhatikan. Ditanyakan adalah jumlah partikel yang diketahui massa. Maka massa ini kamu ubah dulu menjadi mol dengan membaginya AR atau MR. Massa dibagi AR itu untuk atom, massa dibagi MR itu untuk molekul. Massa dibagi AR atau MR akan didapatkan mol. Nah, untuk mencari jumlah partikel langsung setelah didapatkan mol, mol dikalikan dengan tetapan Avogadro. Atau sebaliknya, diketahui volume pada keadaan STP. Kamu disuruh untuk mencari massanya. Siapa yang bisa? Pasti semua bisa. Volume dibagi dulu, dijadikan mol dulu. Volume dibagi dengan volume molar, tergantung apakah dia STP, apakah dia pada RTP, atau dia pada keadaan T dan P tertentu, atau diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tergantung. Setelah dapat mol dengan volume dibagi volume molar, baru kamu kalikan AR atau MR sehingga didapatkan massa. Inilah penjelasan dari Ibu mengenai konsep mol. Semoga kalian mengerti dan kalian punya waktu untuk berlatih mengerjakan LKS sampai jam 8, dan jam 8 kita akan mulai dengan pertanyaan kuis. Siapkan kalkulator, siapkan alat tulismu, dan siapkan rumus-rumus yang ada sehingga kamu bisa menghasilkan nilai yang terbaik. Do the best and God bless you.